Kemudian sebab tersebarnya doa kepada selain Allah ini, yang pertama di antara sebabnya yaitu kebodohan karena syubhat yang ada. Mereka mempunyai syubhat, mereka bawakan dalil ayat yang mereka nggak lihat lagi tafsirnya tentang bolehnya tawasul, atau mereka katakan syafaat, atau mereka para wali itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ini syubhat semuanya, dan itu bisa dijelaskan satu persatu. Tapi nggak mungkin saya jelaskan di sini satu persatu, panjang penjelasannya. Nggak bisa tawasul dengan orang yang sudah mati, nggak bisa. Dan nggak ada contoh dari Rasulullah SAW dan dari sahabat. Tawasul kepada orang yang hidup, orang saleh yang masih hidup boleh. Seperti tawasulnya Umar radhiyallahu an kepada Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ketika Umar terjadi pacaklik di zaman Umar. Umar minta kepada Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Umar datang kepada Abbas, dulu kami minta kepada Rasulullah agar Allah menurunkan hujan, maka Allah kabulkan. Sekarang Nabi sudah meninggal, saya datang kepada kamu, engkau berdoa kepada Allah. Maka Abbas radhiyallahu an berdoa kepada Allah dan kabulkan. Jadi syubhat yang ada ini masih banyak yang mereka berpegang dengan syubhat itu, seperti tawasul, syafaat, mereka orang yang soleh, mereka dekat dengan Allah dan yang lainnya. Tapi mereka sudah meninggal. Kalau kita lihat bahwa mereka adalah orang yang soleh, yang paling soleh di muka bumi Rasulullah, yang paling takwa Rasulullah. Tapi ada nggak sahabat yang minta dan berdoa kepada Rasulullah atau tawasul dengan Rasulullah? Nggak ada, tidak ada. Kemudian yang ketiga, adanya ulama-ulama su'. Ini sebab tersebarnya doa kepada selain Allah, adanya ulama-ulama su'. Ulama-ulama yang sesat. Dan ini juga awalnya juga dari mereka adanya firqah yang sesat. Makanya kalau kita lihat kuburan-kuburan yang dibangun, yang disembah di muka bumi ini, yang punya andil besar terhadap kuburan-kuburan yang dibangun dan disembah ini, dua kelompok yang sesat. Yang pertama adalah Thariqah Sufiyah, yang kedua Syiah. Karena yang pertama kali membangun kubur-kubur, dibangun dan disembah dua kelompok ini. Ini dua kelompok ini kelompok yang sesat dan menyesatkan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama Syiah, kalau mereka membangun kubur-kubur tokoh-tokohnya, imamnya, dan mereka sembah. Begitu juga Thariqah Sufiyah, mereka bangun syekhnya atau tokohnya atau yang dianggap oleh mereka sebagai wali, kemudian didatangi. Bahkan syekhnya atau walinya pun yang dianggap oleh mereka wali berpesan, kalau kamu ada hajat, ada keperluan kepadaku dan aku sudah meninggal, datangi kuburku, kata mereka. Dan itu pesan mereka, ada dalam kitab-kitab mereka. Ada dalam kitab-kitab mereka. Kitab-kitab Thariqah Sufiyah. Ini juga dua kelompok yang sesat dan menyesatkan ini punya pengaruh yang besar. Syiah dan Thariqah Sufiyah ini luar biasa. Dan di Indonesia ini pesat.
Ya, dua kelompok yang sesat ini. Makanya mesti ada orang yang mendakwakan, tokoh-tokohnya ya ulama su yang membiarkan orang, adanya ulama-ulama su yang mereka membiarkan, bahkan mengajak orang untuk ziarah kubur, meminta kepada orang yang sudah mati. Cuma alasannya bukan minta, alasan mereka ziarah ke kubur orang yang soleh supaya kita barokah atau yang lainnya. Pokoknya kalimat-kalimat yang bagus dan indah yang kemudian orang ikut. Sampai sana mereka minta. Ada yang tawaf di sana, ada yang sujud, ada juga yang dia seperti nggak mungkin dilakukan ketika melainkan hanya kepada Allah dengan khusyuk minta di dalam kuburan sampai menangis dan yang lainnya. Ini syirkun akbar, perbuatan syirik yang besar yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Makanya kalau kita lihat tentang bid'ah kubur itu ratusan bid'ah paling banyak. Seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Yang paling besar ini berdoa kepada selain Allah. Tapi adanya ini ulama-ulama su, ulama-ulama yang jahat ini yang membiarkan. Dan Nabi paling khawatir kepada umatnya adanya a'imah, pemimpin yang sesat. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala imatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku yaitu para pemimpin yang menyesatkan. Ulama-ulama su, tokoh-tokoh alul bid'ah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Jadi Nabi paling khawatir adanya ulama su, dan ini terjadi. Ya qalbu ma zilta tabki ala habibin jafaka wa sirta fi rakbi layla wa lahdhiha idh ramaka wa tarat ar-ruhu shawqan limarta'i